Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Terima kasih buat teman-teman sekalian yang masih setia dengan channel saya, masih setia menunggu video-video terbaru dari saya. Di video kali ini saya masih sharing seputar public speaking ya, menyambung dari konten saya sebelumnya. Jadi hari ini saya akan memperjelas tentang muqaddimah. Apa itu muqaddimah? Muqaddimah itu secara bahasa Indonesianya adalah pendahuluan ya. Muqaddimah itu bahasa Arab ya, artinya pendahuluan. Sebagaimana yang teman-teman tahu ya, khususnya yang teman-teman muslim gitu ya, kalau teman-teman hafal sifat wajib Allah yang 20 ya, itu ada wujud, qidam, bako dan seterusnya sampai 20 ya. Wujud itu artinya ada, qidam itu adanya dahulu ya, mendahului ya, Allah itu mendahului daripada makhluknya. Nah itu muqaddimah berasal dari kata ini juga sama ya, mirip ya, qidam ya, muqaddimah, qidam ya. Kemudian ada lagi teman-teman juga tahu ada yang namanya sholat jamak takdim ya. Sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dikumpulkan dan dilakukan menjegerakan atau mendahulukan gitu kan. Nah, kemudian ada lagi sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir, sholat yang dikumpulkan dan dilakukan di akhir gitu kan. Nah, sholat jamak takdim. Takdim itu didahulukan ya, didahulukan. Kemudian tadi mirip ada qidam. Qidam, takdim, muqaddimah ya, mirip kan. Nah itu secara bahasa Arab beda harokat, itu sudah beda arti. Qidam dahulu ya, kemudian muqaddimah ya, itu pendahuluan. Kemudian tadi sholat jamak takdim, itu sholat yang didahulukan. Teman-teman mungkin banyak yang merasa kesulitan ya, atau mungkin teman-teman ketika melihat orang berpidato baru mengucapkan salam kemudian langsung disambung dengan menggunakan bahasa Arab yang lumayan panjang ya. Mungkin teman-teman berpikirnya, wah ngomong pidato itu susah ya, baru pembukaan udah menggunakan bahasa Arab, sedangkan saya nggak ngerti bahasa Arab, sedangkan saya nggak ngerti yang panjang-panjang itu yang dibaca apa sih dan maksudnya apa sih gitu kan. Nah teman-teman gak usah khawatir, teman-teman gak usah pesimis, gak usah bingung. Itu sebenarnya adalah ada cara yang simple, maksudnya ada muqaddimah yang pendek tetapi itu sudah bisa dipakai. Yang jelas muqaddimah itu adalah intinya mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Yang berikutnya adalah mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi. Dan berikutnya itu yang orang-orang berpidato menyampaikan bahasa Arabnya panjang itu karena ditambahkan dengan ayat Al-Quran atau hadis yang disesuaikan dengan acaranya gitu ya. Nah kalau menggunakan ayat yang umum gimana Bang Boleh apa enggak? Boleh, sangat boleh ya. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak hafal ayat Al-Quran yang memang nyambung dengan acaranya, nggak apa-apa pakai ayat yang umum. Ayat umum itu maksudnya gimana sih? Ayat yang umum itu maksudnya adalah ayat yang ketika teman-teman baca dan itu artinya tidak menyinggung ke acara tersebut atau mungkin tidak menyinggung ke acara yang lain ya. Contoh, teman-teman berpidato dalam hal acara pernikahan ya, dan ternyata teman-teman baca ayat Al-Quran yang memang di situ hanya menyebutkan secara artinya misalnya hanya menyebutkan tentang mari kita bertakwa kepada Allah dan kita meninggal dalam keadaan muslim ya, seperti contoh yang muqaddimah atau ayat Al-Quran yang umum itu yang seperti ini bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Nah itu adalah ayat umum ya, yang di situ artinya mengajak untuk kita bertakwa kepada Allah dan kita semoga mati dalam keadaan Islam seperti itu. Nah ini bisa dipakai atau digunakan ketika teman-teman berpidato di semua acara ya, di semua acara ya, boleh, karena ini tidak menyebutkan acara yang lain. Contoh, teman-teman pidato di acara pernikahan ya, kemudian tadi dibaca ayat itu. Nah, ayat itu tidak menyebutkan tentang hitanan,
Ayat itu tidak menyebutkan tentang 4 bulanan ya. Ayat itu tidak menyebutkan tentang syukuran yang lain ya kan. Ayat itu tidak menyebutkan acara Maulid Nabi. Nah, jadi ayat itu bebas bisa dipakai di semua acara. Yang jelas akan sangat tidak nyambung ketika teman-teman berpidato di acara syukuran pernikahan ya, kok teman-teman membawakan ayat Al-Qur'an yang di situ tentang dari segi artinya misalnya tentang kematian atau tentang musibah gitu kan. Nah, itu sangat tidak nyambung. Sangat tidak nyambung. Bahayanya adalah ketika misalnya kita sedang berpidato, kemudian ada penonton yang memang mengerti bahasa Arab ya, mengerti tentang arti dari ayat itu, pasti penonton itu akan senyum-senyum. Maksudnya senyum gimana sih? Senyum itu maksudnya akhirnya salah tuh acaranya pernikahan kok bacanya di situ tentang musibah atau kematian gitu kan. Wah, berarti kurang tuh. Akhirnya apa? Akhirnya nilai public speaking kita akan kurang ya, karena kita membacakan ayat Al-Qur'an tidak sesuai dengan acaranya gitu kan. Lebih baik menggunakan ayat yang umum ya, kalau memang ayat yang itu tadi kita baca tidak sesuai gitulah ya. Kalau orang awam ya, pendengar yang memang orang awam yang nggak ngerti mah seperti tidak ada masalah ya, karena memang nggak ngerti artinya, jadi penonton ya ngangguk-ngangguk aja, penonton ya iya aja karena nggak ngerti. Dikiranya ngomong bahasa Arab panjang nih sampai berapa baris gitu kan ya, padahal kalau kita bacanya tidak sesuai ya, kemudian si penonton yang memang mengerti tentang bahasa Arab ya, kita akan disalahkan ya. Wah, salah tuh bacanya gitu kan. Harusnya nggak seperti itu gitu kan. Nah, itu bahayanya seperti itu. Ya, jadi menambah nilai positif kalau kita bisa membacakan ayat Al-Qur'an atau hadis yang memang disesuaikan dengan acaranya gitulah ya. Jadi pendengar akan mengakui bahwa orang itu memang pantas berdiri di situ, ngomongnya enak, ngomongnya bisa menyampaikan dengan ayat dengan baik dan benar dan sesuai dengan acaranya gitu. Oke, sekarang akan saya contohkan ya muqaddimah dari awal salam ya, Assalamualaikum, kemudian ditambahkan dengan ucapan syukur pada Allah, kemudian ucapkan salawat salam pada Nabi, kemudian dilanjutkan ayat Al-Qur'an ya. Lah, saya contohkan ini saya akan berpidato di acara syukuran 4 bulanan misal ya, syukuran 4 bulanan. Dan ayat yang akan saya gunakan itu menggunakan ayat umum ya, tidak menyebutkan langsung ke acara, tetapi saya menggunakan ayat umum supaya teman-teman gampang dipahami ya. Karena ini adalah acaranya syukuran ya, syukuran 4 bulanan, berarti kan secara umumnya adalah ini acara syukuran gitu kan. Nah, saya menggunakan ayat seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Nah, ayat ini dari segi artinya itu adalah barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan ya kan nikmatnya sama Allah gitu kan. Dan siapa yang mengingkari, yang mengkufur nikmat Allah, maka siksanya atau azabnya sangat pedih. Nah, ini dari segi arti nyambung sama acaranya, yaitu tentang syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada para alim ulama, para ustadz yang senantiasa kami harapkan fatwa dan nasihatnya, dan yang saya hormati kepada
Bapak-bapak tamu undangan yang sudah hadir di kediaman Bapak Muhammad Zainul dalam rangka memenuhi undangan acara syukuran 4 bulan kehamilan putrinya yang bernama Mbak Fitri Al-Munawwaroh. Kita doakan bersama semoga Mbak Putri Al-Munawwaroh sehat selalu, diberikan kelancaran dalam proses kehamilan serta proses melahirkan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kehadiran bapak-bapak sekalian menjadikan amal kebaikan melangkahkan kakinya dari rumah menuju Bapak Muhammad Zainul, semoga dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, itulah tadi contoh mukadimah atau pendahuluan dalam berpidato ya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami, dan syukur nanti bisa dipraktekkan ya. Nah teman-teman silakan cari referensi yang banyak. Ini tadi hanya sedikit contoh ya, yang jelas pendahuluan atau mukadimah kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa dikembangkan sendiri gitu ya. Nah kemudian yang tadi saya contohkan itu bisa dipakai untuk semua acara ya, bisa dipakai untuk semua acara. Yang membedakan adalah hanya acaranya ya, dan kalau memang teman-teman bisa menyampaikan Al-Quran atau hadis yang bisa sesuai dengan acaranya, itu sangat lebih bagus. Jadi kelihatannya kita profesional ya. Acara yang berbeda kita membawakan ayat yang berbeda, acara yang berbeda lagi kita membawakan Al-Quran atau hadis yang berbeda lagi. Jadi yang melihat atau yang menonton juga tidak bosan seperti itu ya. Kalau kita bacanya itu terus ya, penonton yang itu nonton lagi bisa bacanya itu terus ya gitu kan. Nah akhirnya nilai public speaking kita juga berkurang. Tapi kalau kita punya referensi ya kan, punya variasi yang banyak ya kan, penonton juga bisa menilai bahwa wah ini memang orangnya ini nih profesional nih ya kan, segala acara bisa, segala acara kita bisa menyesuaikan seperti itu. Oke, hari ini cukup sekian sharingnya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kasihku, jangan suka melamun. Melamun itu tiada gunanya. Wahai kasihku, jangan suka melamun.